Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah II Surabaya menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi siswa seluruh kelas mulai 14 hingga 18 Februari. Hal ini dikarenakan banyak siswa dan guru yang izin karena sakit flu dan batuk. Meskipun belum terkonfirmasi COVID-19, namun sekolah mengantisipasi terjadinya penularan virus. Pihak sekolah pun melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan. Di SMP ini, 100% siswanya sudah dilakukan vaksinasi COVID-19. Sementara 2 dari 64 guru belum dilakukan vaksinasi karena memiliki komorbid. Ketika menjadi 50%, nah ini ternyata banyak anak-anak yang izin. Karena sakit sekarang katanya berawal dari flu dan batuk. Sehingga kita sebagai sekolah sini, SMP Muhammadiyah II Surabaya ini, memutuskan bahwa kita memikirkan ke depan untuk anak-anak. Sehingga sekolah ini harus steril. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, semua yang ada di ruangan ini kita harus semprot semuanya. Sehingga ini membuat anak-anak kita harus benar-benar sehat, ya, yang kita inginkan sehat. Karena butuh, yang namanya pendidikan butuh. Saya yakin orang tua juga ada pasti pro dan kontra pastilah. Tapi kita memberikan wawasan kepada mereka bahwa sehat itu penting. Sementara Sekolah Dasar Muhammadiyah 24 Surabaya menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi siswa kelas 4 dan 5 mulai 14 hingga 25 Februari. Pasalnya banyak siswa yang izin karena sakit demam berdarah dan tifus. Pihak sekolah melakukan langkah preventif agar tidak terjadi penularan COVID-19 karena imunitas anak sedang turun. Sementara kelas 1 sampai 3 dan 6 tetap menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas 50%. PTM dilakukan mulai pukul 7 pagi hingga 9:45 dan PJJ mulai pukul 9 pagi hingga setengah 12 siang. Siswa dibagi dalam 2 kelompok dan melakukan PTM serta PJJ secara bergantian. Di SD ini 95% pendidik dan tenaga kependidikan serta siswa sudah dilakukan vaksinasi COVID-19. Kalau dari sisi wali murid insya Allah setuju-setuju saja karena kan demi kebaikan. Demi kebaikan nanti juga anak-anak meskipun belajar secara daring insya Allah anak-anak juga mendapatkan materi-materi yang sesuai dengan yang didapatkan anak-anak. Ya kita melalui Zoom dengan pembelajaran yang interaktif insya Allah itu nanti memberikan anak-anak itu pembelajaran yang diusahakan sama dengan kayak PTM. Dalam surat keputusan bersama 4 menteri yang berlaku mulai Januari 2022, PTM di Satuan Pendidikan dihentikan sementara sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam jika terjadi klaster penularan COVID-19 di Satuan Pendidikan tersebut. Selain itu, juga jika angka positivity rate hasil active case finding di atas 5% dan warga Satuan Pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%. Jika setelah dilakukan surveillance bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity di bawah 5%, maka PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan atau kontak erat COVID-19 selama 5 kali 24 jam. Nanti kita evaluasi, nanti kita beri pengarahan, kita beri saran yang terbaik untuk anak-anak kita. Soalnya 2 tahun ini juga membangun kepercayaan orang tua ke sekolah. Dalam artian apa? Di sekolah ini kan sudah interaksi anak, figur anak, teladan anak ini kan juga dibutuhkan. Sentuhan fisik guru, teman-teman guru, sentuhan nurani teman-teman guru khususnya SD ini sangat diperlukan. Kota Surabaya masih menerapkan PTM terbatas 50% karena sebelumnya berada di PPKM level 2. Sementara mulai 15 Februari hingga 21 Februari, Surabaya naik ke PPKM level 3. Dinas Pendidikan Surabaya menyatakan akan melakukan evaluasi bersama para pakar dan organisasi profesi medis terkait penerapan PTM terbatas. Kanzata Marindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.